Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita harus melatih diri kita untuk kita benar-benar bisa menyenangkan hati Bapa. Kita harus bisa meninggalkan cara-cara beragama kita yang hanya dilabur dengan tata cara ibadah liturgis seremonial yang dimana itu merupakan tatanan permainan manusia yang penuh dengan kemunafikan. Bukan berarti saya berkata begini tidak boleh ada liturgi atau kebaktian seperti pada umumnya yang dilakukan di gedung gereja. Bukan, saudaraku. Kita masih tetap memakainya. Tetapi yang saya sampaikan pagi hari ini adalah lebih daripada sungguh-sungguhlah kau mencari Tuhanmu dan mengalami perjumpaanmu dengan Dia secara konkret, saudaraku. Karena quality dari intimacy with God, keintiman dengan Tuhan itu bukan dari seberapa hebat kita nyanyi, seberapa hebat kita berkata-kata di dalam sajak doa kita, dan juga bukan betapa hebatnya kita membawa sebuah entertainment ibadah yang begitu meriah atau hebatmu berkhotbah. Bukan, saudaraku. Bukan karena dari speaker yang mahal, bukan karena ada keyboard, alat-alat musik, gitar semua yang mengalun, yang membawa kita. Bukan, saudaraku. Tetapi lebih ditentukan dari perjalanan hidup kita setiap hari. Di setiap menit dan setiap detik, apakah engkau dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Itu yang harus dipikirkan, saudaraku. Itu yang harus mulai diagendakan. Karena yang diincar oleh Allah itu adalah hati orang itu. Hati yang model gimana? Hati yang haus untuk terus punya hubungan dengan Tuhan. Dan itu bisa kita latih dan bisa kita lakukan, saudaraku. Karena terus terang ya, saudaraku, banyak orang Kristen termasuk sebagian kita masih belum kenal Tuhan. Masih asing dengan Tuhan, sehingga kerajaan surga itu asing kepada kita. Sehingga kalau orang ditanya cita-citanya bukan ke kerajaan surga. Cita-citanya hanya tentang bumi, saudaraku, di dunia ini. Jadi kita bertuhan seringkali hanya pada waktu di gedung gereja. Sedang nyanyi, mengikuti liturgi, dengerin khotbah, cuman begitu. Tapi tidak fokus sungguh-sungguh. Dan akhirnya banyak orang gagal fokus kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya mengingatkan kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan setiap saat. Tidak ada blank spot di dalam diri kita untuk kita bisa melihat Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau blank spot itu dibiarkan terus, lama-lama kita akan tidak memiliki kepekaan dan kita buta akan Tuhan. Maka berdoalah kepada Dia. Doa tiada henti. Artinya begini. Doa tidak berkeputusasaan. Artinya begini. Kau harus punya nafas panjang untuk engkau menjalin hubungan dengan Tuhanmu melalui doa. Doa bukan tentang dijawab atau tidak dijawab. Doa itu tentang hubungan, saudaraku. The relation between kita dengan Tuhan. Maka pada pagi hari ini saya mau mengingatkan bahwa kita harus punya kesadaran bahwa kita sedang berjalan menuju ke rumah Bapa. Maka kalau hari ini kau stuck di dunia, stuck dengan kesenangan dunia, stuck dengan memikirkan hal-hal dunia saja, kau tidak mengumpulkan hartamu di surga, maka ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu. Maka pagi ini saya mengingatkan, kita harus bergerak menuju ke rumah Bapa. Amin, saudaraku. Kita tahu kita musafir. Kita 70 tahun, 80 tahun menumpang di bumi ini.
Setelah itu kita lenyap, dan lenyapnya kita ada di kekekalan. Maka di akhir perjalanan hidup kita harus ada goal yang kita capai, yaitu kita disambut Tuhan. Amin saudaraku. Karena surga sudah mengenal kita. Jadi jangan hanya beragama Kristen dan kau puas. Pulang pergi gereja. Sekarang nggak lagi pulang pergi gereja, nonton online. Nggak ke gereja, udah online, mereka online. Aduh, tambah gawat saudaraku. Mereka tidak duduk proper mengikuti ibadah sambil makan kacang, sambil apa. Kau tidak menghormati Tuhan. Bagaimana kau bisa menghadirkan hadirat Tuhan dalam ketidakhormatanmu kepada Dia? Maka sekali lagi saudaraku, kau jalin hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan jelas menuntun hidupmu. Dan orang yang terus hidup di dalam hadirat Tuhan pasti beda. Sukacitanya beda, cahaya hidupnya beda, keberaniannya menghadapi pergumulan beda. Apalagi ya, nafas panjangnya untuk menjalani turbulensi hidup beda. Karena semakin menderita hidup seseorang itu di dalam dunia ini, dia semakin basah di hadirat Tuhan. Maka seringkali kalau kita lihat, kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Untung loh, walaupun kita tidak setia, Tuhan setia. Dan sekarang setelah kita mengerti akan hal ini, kita mau berkata kepada Tuhan, Lord, don't leave me alone. Jangan tinggalkan aku sendiri. Bahkan kita bisa berkata begini kan, aku tidak mau jalan kalau Tuhan tidak jalan sama aku. Karena aku tahu aku gak bisa jalan sendiri. Kalau sudah sampai begitu saudaraku, itu akan menunjukkan betapa kita gandul sama Tuhan. Ya, karena kalau kita renungkan, kita mau cari apa di hidup ini saudaraku? Betul gak? Apa yang kita harapkan? Sampai kita habis-habisan begitu tuh apa sebetulnya? Apa gitu loh. Ternyata setelah kita lihat, kita mengerti kebenaran, kita sadar, ditemplak dengan kebenaran tiap hari, akhirnya kita sadar bahwa sebetulnya yang kita cari itu Tuhan kan. Betul gak? Ini baru cara berpikir realistis. Karena aku butuh Tuhan. Kepentinganku, kebahagiaanku, urusanku Tuhan. Karena selama ini kita berpikir fatalistik saudaraku. Kita berpikirnya tentang dunia dan kesenangannya. Maka pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku selain di surga selain Engkau? Itu pemazmur sadar. Maka dia langsung tutup dengan satu kalimat, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Closingnya begitu. Karena dia tahu kalau aku mengingini di bumi, hal-hal banyak di bumi, aku gak bisa mengingini Tuhan dengan utuh. Dan kalau aku tidak bisa mengingini Tuhan dengan utuh sejak di bumi, aku hilang di kekekalan. Amin saudaraku. Jadi saya ngomong begini, Anda jangan takut kerja, jangan takut jadi ibu rumah tangga, jangan takut berbisnis. Nanti aku gak fokus sama Tuhan. Bukan begitu saudaraku. Kerjakan segala sesuatunya, fokusmu untuk nyenengin Tuhan. Maka kau lakukan itu untuk Dia. Amin saudaraku. Karena Tuhan tidak mau punya anak-anak pemalas. Tuhan tidak mau punya anak-anak yang tidak berjuang 100% hidupnya dipergunakan untuk menjadi berkat banyak orang dan untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Maka setiap kali kita bangun tidur, kita mau berkata, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku mau hidup dalam hadirat Tuhan. Aku mau perkenanan Tuhan. Dan itu jadi kebahagiaanmu dan kebahagiaanku. Tiap waktu kita menatap hari yang baru, kita menyongsong hari yang baru bersama dengan Tuhan kita. Dan itu harus dilatih. Ya, ini tidak mudah. Karena irama hidup kita selama ini sombong. Kita hidup tanpa Tuhan seakan-akan. Jadi mulai pagi hari ini saudaraku, bangun keintiman dengan Tuhan, menghadap kepada Tuhan, terhubung dengan Dia. Ya, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita benar-benar menghadirkan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah ukupan wangi untuk Dia. Ya, karena harta kita yang akan kita bawa ke dalam keabadian itu adalah ketika kita
memiliki pergumulan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi hadirat itulah yang akan membawa kita sampai di kekekalan. Karena selama ini kita menyobek atau merobek hadirat Tuhan. Ketika kita punya kesenangan-kesenangan, kita merobek itu semua. Kita kehilangan momen Tuhan. Kita kehilangan kabut Tuhan. Dan waktu kita berbuat dosa, rasanya kita mau membujuk Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tapi Tuhan berkali-kali mengampuni kita. Tapi kita yang tidak mau berubah sungguh-sungguh. Kita sedang menemplak dan kita sedang merobek kesucian itu. Merobek hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi mulai pagi hari ini, saudaraku, saya mau mengingatkan bahwa hiduplah tepat di pemandangan Allah. Milikilah kelenturan di dalam Tuhan sehingga kau bisa bermanuver bersama dengan Tuhan. Iring Tuhan itu indah, meskipun berat. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan mengiring dia itu mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan ketika kita mengiring Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera dalam hidup kita. Ini hari Minggu, jangan lupa beribadah, saudaraku ya. Temukan berkat Tuhan di dalam setiap firman yang disampaikan oleh gembalamu. Dukung gembalamu. Support pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu. Doakan gembalamu dan semua jajaran pastoral di gerejamu. Jadilah berkat, jangan menuntut, tapi jadilah berkat di sana. Tuhan memberkati. Selamat pagi.